Haha, baiklah Bernard. Aku akan mendengarkan peringatanmu. Tapi sebaiknya sekarang kita lanjutkan pencarian gadis itu. Tanpa kau suruh pun aku akan melakukannya. Thomas, kenapa baru sekarang kau memberitahuku jika kekuatan mata merah itu ada pada bocah yang bernama Miko? Jika aku bisa mendapatkan kekuatannya, tidak ada yang perlu aku takutkan dengan rekaman itu. Bahkan, aku bisa melawan orang itu. Haha, Ada apa Tuan memanggil kami? Hm, Cakra, Birawa, apa kalian tahu kalau kita sudah kehilangan bisnis kita di wilayah barat? Pion kita, Thomas, sudah dihancurkan dan dia berada di penjara sekarang. Ya, aku sudah mendengarkan kabar itu. Apa Tuan ingin mengeluarkan Thomas dari penjara? Itu tidak perlu. Dia sudah tidak berguna. Aku ingin orangmu untuk mengisi kekosongan di wilayah barat dan membangun kembali bisnis kita di sana. Baik Tuan, aku akan menempatkan bawahanku di sana. Dan satu lagi, kau suruh Bernard untuk menghentikan pencarian Risti. Aku ingin memberinya misi baru. Misi apa Tuan? Aku ingin Bernard membunuh bocah yang bernama Miko. Dia yang sudah menghancurkan bisnis kita di wilayah barat. Kalau dibiarkan, dia akan menjadi ancaman untuk kita di masa depan. Seperti apa bocah itu? Dia selalu memakai ikat kepala dan mempunyai kekuatan mata merah. Hah, lagi-lagi kekuatan mata. Apa aku boleh menghabisinya? Tapi kau suruh bawahanmu untuk menyelesaikan tugas itu. Karena kau berdua harus ikut denganku besok. Besok kita ada transaksi besar dengan klien dari ibu kota. Baiklah. Kami akan mengumpulkan bawahan kami. Kalau begitu, kami pergi dulu. Ya, Birawa, kau panggil mereka untuk segera merapat ke markas. Ya, aku tahu itu. Oi Bernard, katakan pada Edward untuk segera berkumpul ke markas. Ada rapat penting yang ingin kami bicarakan. Tapi, kami sedang mencari gadis itu. Kau jangan membantah. Cepat ke markas sekarang juga. Baiklah, aku dengan Edward akan segera ke sana. Dasar bos sialan. Kenapa dia tiba-tiba memanggil kita ke markas? Ada apa? Kita harus putar arah. Bos menyuruh kita untuk ke markas sekarang juga. Apa kau bilang? Bukankah kita sedang mengejar gadis itu? Tapi kau tahu, jika bos sudah bilang seperti itu, kita tidak bisa membantahnya. Ah, brengsek. Baiklah, kita ke sana sekarang. Risti, maafkan aku. Aku sudah membuat kamu menunggu. Nggak apa-apa kok, aku juga baru sampai. Apa Pak Heri tahu kalau kita akan pergi ke ibu kota? Aku sudah memberitahunya kalau aku akan pergi bersamamu hari ini. Baguslah. Kalau gitu, kita berangkat sekarang. Iya, Miko. Tidak salah lagi. Gadis dan bocah dengan ikat kepala itu. Pasti mereka orang yang sedang dicari oleh bos. Aku harus mengikutinya. Bernard dengan Edward masih belum datang juga. Padahal aku sudah bilang, ini pertemuan penting. Perintah dari Tuan Besar. Mereka sudah bermain-main dengan waktu. Maaf, bos. Mungkin mereka sedang di jalan. Aku tidak peduli. Ini sudah terlalu lama. Mereka pikir mereka bisa datang sesuka hati. Maaf, bos. Kami terlambat. 15 menit terlambat. Jangan bermain-main denganku, Bernard. Aku bisa membunuhmu sekarang juga. Ah, baiklah. Karena semua sudah berkumpul, kita mulai saja. Baik, bos. Kalian dengar baik-baik. Salah satu anggota kita dari wilayah barat yaitu Thomas sudah dihancurkan oleh orang yang bernama Miko. Untuk itu, aku ingin Edward dan John menggantikan Thomas di wilayah barat. Kalian harus bisa membangun kembali bisnis kita di wilayah itu. Baik, bos. Kami akan pastikan wilayah itu akan kembali dalam kekuasaan kita. Itu sudah pasti. Kami akan membangkitkan kembali wilayah itu. Aku tidak butuh janji. Yang aku butuhkan adalah bukti. Baik, bos. Dan selanjutnya, Bernard, aku ingin kau menghabisi Miko dengan cepat dan senyap tanpa jejak.
Tapi aku sedang menjalankan perintah dari Tuan Besar untuk membawa gadis yang bernama Risti. Misi membunuh Miko juga perintah langsung dari Tuan Besar. Apa kau ingin membantahnya? Jadi begitu. Baiklah. Seperti apa bocah itu? Dia pengguna mata merah dan selalu memakai ikat kepala. Anak itu bernama Miko. Oh, Miko? Aku benar-benar beruntung. Bukankah bocah itu yang bersama gadis itu? Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Apa maksudmu, Bernard? Kebetulan sekali. Bocah itu adalah orang yang melindungi gadis itu. Aku akan membunuh bocah yang bernama Miko itu dan membawa gadis itu ke hadapan Tuan Besar. Kau buktikan perkataanmu itu. Tapi jika kau gagal, aku akan menyiksamu hingga mati. Serahkan semuanya padaku. Oke, baiklah. Aku akan bubarkan rapat ini. Besok aku dan Cakra akan mengawal Tuan Besar dalam transaksi dermaga hitam. Transaksi itu bukan cuma soal uang. Ini tentang kekuasaan baru. Jika berjalan lancar, kita akan kuasai setengah dari jalur penyaluran senjata dan obat terlarang di negeri ini. Kalian bertiga harus jalankan rencana tanpa celah. Jangan ada kegagalan. Sekarang kalian bubar. Dan berangkat sekarang juga. Baik, Tuan. Sebelumnya, apa kamu pernah ke ibu kota, Miko? Jujur aku belum pernah ke sana.